Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi ya aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat nih ya, aku dapat bagian daging kurban yang di tempat ungu itu dari masjid yang dekat rumah aku, dan yang warna biru yang kantongannya agak kecil sama kulit sapi ini tuh dapat dari tetangga aku ya, keluarganya tuh ada yang motong katanya. Jadi alhamdulillah aku juga dapat bagian, dan alhamdulillah ini tuh dapat 2 tempat ya teman-teman untuk daging kurbannya. Dan kalau ditanya berapa kilonya itu totalnya aku nggak tahu ya berapa ya teman-teman, dan aku juga nggak timbang, tapi alhamdulillah lah ya itu tuh lumayan banyak dapatnya. Nah ini tuh langsung aja ya teman-teman, ini tuh loncat nih ya, maaf ya loncat untuk kegiatannya. Nah kalau yang video aku spill daging kurban tadi itu di sore hari pas hari Idul Adha di hari Jumat ya. Nah kalau video yang ini aku mau mulai masak ini tuh di hari Minggu ya teman-teman, Minggu pagi. Ini aku mau ngerebus sisaan daging kurbannya ya. Ini tuh ada pertulangan, hati, dan ada juga sedikit dagingnya, karena di hari Sabtunya itu aku tuh udah masak sebagian untuk daging kurbannya. Itu aku masak rawon ya teman-teman, makanya tadi kalau teman-teman lihat di tungku sebelah kompornya aku itu kan ada panci yang kembang warna putih. Nah itu isinya rawon ya teman-teman, rawon sapi. Itu udah aku masak dari kemarin hari, dan hari ini aku mau masak lagi sisanya, tapi nggak semua sih yang aku masak nanti. Jadi untuk tulangannya itu aku simpan lagi di freezer, sengaja aku ngerebusnya sekalian. Hari ini tuh requestnya Pak suami, katanya pengen dioseng pedas gitu ya teman-teman, sebagian daging, terus itu ada perhatian gitu kan, sama kulit sapinya itu juga mau dioseng pedas. Nah di sini ya udahlah aku rebus dulu itu tadi ya, karena waktu di hari Sabtu itu nggak semua aku rebus ya teman-teman. Jadi kemarin hari Sabtu itu cuman aku rebus perkulitannya aja yang udah dibersihin dari bulu-bulunya ya. Aku rebusnya sama sebagian daging yang memang mau dimasak rawon kan. Nah untuk sisanya hari ini baru aku rebus semuanya. Jadi tadi untuk ngerebusnya aku masukin rempah-rempah yang geprekan tadi ya. Ada daun salam, serai, kunyit, lengkuas, sama jahe, supaya supaya aromanya itu nggak berbau banget gitu ya teman-teman. Jadi makanya ngerebusnya pakai rempah-rempah. Dan tadi juga cara aku ngerebus itu cuman pakai panci biasa, karena aku nggak punya panci presto ya teman-teman. Jadi aku menggunakan teknik 10-30-10 gitu untuk ngerebusnya, dan alhamdulillah itu juga cara begitu empuk tuh ya untuk si daging ataupun tulangan sapinya. Cuman tulangnya yang nggak lunak ya teman-teman, maksudnya itu empuk lah gitu untuk hasil dagingnya direbus dengan cara seperti itu. Nah ini tuh habis aku kupas-kupas bawang dan cabe, itu tadi ada sisaan daging sapi sama kulit sapi yang kemarin aku rebus. Jadi nanti kan untuk kulitnya mau aku oseng gitu ya teman-teman. Jadi makanya ya udah tadi aku sempat rendam dulu karena simpennya di freezer kan, jadi lumayan beku. Terus lanjut sambil nunggu nih ya rebusannya selesai. Ini tuh tadi aku ada beli ke tukang sayur beberapa bahan ya teman-teman, karena kan makannya daging-daging gitu ya. Jadi makanya ini aku beli buah melon, terus juga request Pak suami minta dibelikan selada, dan tadi juga ada sabun colet, terus ada kresek juga sama apalah tadi tuh ya lupa. Pokoknya ada beberapa lah ya dibeli. Jadi ya udah ini tuh sambil nunggu-nunggu dagingnya itu selesai direbus, ini aku kupas dulu untuk buah melonnya. Jaga-jaga aja nih ya teman-teman, apalagi Pak suami itu kalau makannya kayak nggak bersih gitu ya, bisa dibilang makannya nggak bersih, nggak beraturan, dan makannya itu sembarangan gitu ya. Jadi Pak suami itu terkadang suka sakit tuh ya di tengkuknya, entah itu kolesterol atau tekanan, nggak tahu sih, karena memang nggak pernah periksa ya teman-teman. Jadi nggak tahu tuh entah itu karena kolesterol atau juga tekanan. Jadi makanya ya udah ini tuh
Berhubung hari ini juga mau makannya sapi lagi kan, udah 2 hari berturut-turut tuh sama ini makan sapi, jadi ya udah aku beliin lah buah melon tuh ya teman-teman, sama sayurnya tadi selada mentah nanti untuk dilalap gitu, plus timun sih nanti ya, ada timunnya juga. Nah udah selesai tadi ya si melon dipotong-potong terus sudah dicuci. Lanjut nih ya, ini tuh rebusan sapinya udah mateng ya teman-teman, udah empuk juga. Jadi langsung aja aku ambilin daging dan juga tulangnya. Terus lanjut nih ya, untuk rempah-rempah bumbu tanahnya aku kembalikan lagi. Dan ini nanti untuk sebagian daging itu nggak aku masak, aku sisihin ya, karena request Ralin tuh katanya nanti pengen digorengin sapi gitu ya teman-teman, kayak dibikin dendeng gitu kan, nanti digoreng. Jadi ya udah, tapi bukan hari ini masaknya, dia mintanya besok-besok aja, dia bilang, karena dia masih mau makan rawon, karena rawonnya itu masih lumayan tuh ya teman-teman, yang kemarin aku masak masih ada sisaan. Jadi ya udah, ini tuh aku masaknya satu macam aja sih, osengan hati sapi, kulit sama dagingnya sedikit. Jadi tulangnya aku sisihin, disimpan, entah nanti mau dimasak apa ya belum tahu. Paling untuk beberapa hari terdekat ini nggak masak sapi dulu, nanti setelah masak ini libur dulu lah ya. Jadi tulangannya disimpan aja dulu di freezer. Dan ya udah, ini aku potong-potong untuk daging-dagingnya. Nah ini dia ya, satunya tulang dan satunya sisaan dagingnya gitu, yang mau dibikin dendeng gitu ya teman-teman, dendeng goreng gitu. Nah buat teman-teman itu untuk jatah daging kurbannya udah dimasak apa, boleh ya komen di kolom komentar. Nah kalau aku udah 2 kali masakan ya teman-teman. Di hari Sabtu kemarin aku buat rawon. Sengaja sih itu nggak bikin video akunya ya, karena memang aku libur ya teman-teman bikin video. Dan juga kemarin tuh ya aku juga nggak tayang tuh ya, karena memang ya libur gitu. Sebenarnya ada sih stok video yang ini kan, yang aku bikin di hari Minggu, cuman belum aku edit gitu ya teman-teman, karena memang istirahat aja lah dulu kan. Nah barulah tayang. Jadi selain bikin rawon di hari Sabtu, nah hari Minggunya ini aku oseng-oseng pedas gitu ya sebagian, dan masih ada juga sisaan tulangan sama 2 potong daging, itu belum aku masak, aku simpan aja di kulkas. Tapi untuk waktu-waktu dekat ini ya, setelah masak ini kayaknya beberapa hari ke depan itu libur dulu lah ya, nggak masak sapi dulu ya teman-teman, disimpan aja lah dulu di freezer untuk sisaannya. Nah di sini aku udah mulai masak ya teman-teman untuk osengan pedasnya. Jadi aku tadi pakai bawang merah, bawang putih, cabai pedas, cabai keriting yang aku chopper, terus ditambahin geprekan lengkuas sama daun jeruk. Udah gitu aja, dikasih bumbu-bumbu perasa dan kecap manis sedikit. Tinggal ditunggu nanti sampai mateng, baru deh disajikan. Oh ya, tadi pas di saat aku itu siap-siapin bahan-bahan masakan, itu tadi ada Ralin sama suami ya teman-teman ikut nimbrung tuh ya di dapur. Jadi makanya lumayan deh tuh, ini tuh masak-masaknya ada temennya gitu ya, akunya di dapur. Biasanya kan kelatak-klotek sendirian tuh ya di dapur, tapi kali ini ada temennya gitu ya, teman-teman cerita gitu, karena kan memang juga Pak suami sama Ralin libur kan di hari Minggu, jadi ya udah ikut nimbrung tuh ya tadi di dapur. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman udah mateng osengannya, dan itu tadi ada rawon untuk Ralin makan, jadi aku siapin langsung, aku tambahin nasi dan ada lalapan selada sama timun. Oke lanjut ya teman-teman. Nah ini sore harinya, di sore Minggu ini aku mau bebikinan. Sebenarnya rada telat nih ya bebikinannya, harusnya sebelum lebaran kemarin ya teman-teman. Tapi ya sudah lah ya, nggak apa-apa, karena kepinginnya baru sekarang, jadi ya udah aku buat aja. Karena juga berhubung bahannya ada nih ya di rumah. Paling tadi tuh aku cuman beli coklat batang sama margarin kan, sama tepung tadi tuh ya teman-teman. Aku kira tepungnya itu kurang, ternyata tepung sisaan aku tuh ternyata cukup gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Oh ya, sama ini ya,
topping coklat gitu yang ada di wadah kecil yang segi 4. Jadi ini tuh aku mau bikin brownies bakar ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku siapin aja untuk bahan-bahannya. Tadi ada coklat batangan, terus ini ada tepung terigu, ada margarin, ada 3 butir telur, ada coklat bubuk, dan nanti ada minyak makan. Udah gitu aja sih ya teman-teman. Untuk bikin brownies ini tuh sebenarnya nggak ribet ya teman-teman. Asal ada bahannya, cara buatnya pun juga nggak perlu di mixer ya kan, yang penting ada bahannya lengkap, tinggal diaduk-aduk aja, dicampur-campur, udah terus dibakar gitu kan. Tapi balik lagi sih ya teman-teman, sama niat masing-masing. Kalau lagi males ya, biar semudah apapun bebikinannya ya nggak bakalan terrealisasikan gitu kan. Tapi ya kalau niatnya memang lagi tekadnya bulat gitu ya, mau bebikinan walaupun bahannya itu banyak dan caranya ribet ya jadi juga gitu. Jadi ya tergantung dari ini ya, kemauan gitu ya teman-teman bebikinannya. Tapi kali ini karena kepingin ya, jadi ya udahlah aku buat, dan juga beberapa bahan di rumah itu kan ada. Jadi tinggal nambah-nambah aja kan yang nggak adanya. Jadi ya udah aku buatlah untuk brownies bakarnya di sore minggu ini. Oh ya, ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di voice overnya aku itu ada sedikit masuk suara berisik ya. Ini tuh suara berisik peliharaan hewan tetangga ya teman-teman, kayak orang utan gitu. Jadi dia itu terkadang suka bunyi teriak-teriak gitu loh. Jadi ya akunya juga nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya memprediksikan si orang hutan itu berbunyinya kapan. Jadi ya pas di saat aku isi suara kayak gini malah dianya ikut bunyi gitu kan. Jadi ya kalau ada masuk sedikit-sedikit mohon dimaklumin ya teman-teman, dan mohon dimengerti aja lah. Nah ini lanjut ya, ini tuh aku lelehin dulu untuk coklat batangannya tadi. Coklat batangan sama margarin dan juga sedikit minyak itu aku lelehin dengan cara ditim tadi ya teman-teman, dan itu juga udah meleleh dan udah tercampur juga sama margarin dan minyak gorengnya. Jadi ya udah disisihin dulu. Terus di sini aku mau kocok 3 butir telur sama gula pasir. Gula pasirnya aku pakai sekitar 210 gram kalau nggak salah ya tadi ya teman-teman. Jadi ya udah, ini langsung dikocok-kocok aja. Terus tinggal dimasukin coklat cairnya sama tepung dan juga bubuk coklatnya. Nah ini tuh sebelum aku campur-campur, ini aku mau manasin dulu untuk oven tangkringnya aku, karena memang aku punya oven tangkring ya teman-teman, bukan oven listrik. Jadi insya Allah lah ya, semoga ada rezekinya nanti bisa juga kebeli untuk oven listrik. Jadi ya udah, karena belum punya oven listrik, jadi ya pakai dulu lah untuk si oven tangkringnya ini. Dan ini langsung aku panasin aja dulu. Jadi nanti kalau begitu udah selesai tercampur adonannya dan dimasukin ke loyang, ya udah langsung dimasukin juga ke dalam ovennya, karena ovennya itu udah panas gitu kan keadaannya. Nah ini langsung aja ya aku campurin untuk coklat cairnya ke dalam kocokan telur tadi. Terus lanjut tepung terigu sama bubuk coklatnya. Nah ini sambil aku ayak ya teman-teman, supaya nggak ada tepung yang bergumpal. Jadi diayak dulu seperti ini. Dan ini untuk coklat bubuknya agak lumayan ada yang berbulir-bulir gitu. Jadi ya udah aku bantu menggunakan sendok makan. Dan udah masuk semua, baru diaduk-aduk aja untuk adonannya sampai semuanya merata, benar-benar rata. Baru deh nanti masukin ke dalam loyang ya teman-teman. Dan untuk loyangnya sendiri itu tadi untuk kertas bakingnya itu udah aku potong bulat ya. Tadinya itu untuk kertas bakingnya ini bentuknya itu segi 4 ya teman-teman, karena memang aku nggak punya loyang gede kayak gini tuh, yang ukurannya gede, yang bentuknya segi 4 gitu maksudnya. Aku nggak punya ya, jadi cuman punya loyang bulat kayak gini aja. Jadi ya udah aku pakai aja. Sebenarnya sih ada loyang yang segi 4, tapi dianya itu kecil ya teman-teman, pendek gitu. Dan aku maunya untuk bakarnya itu 1 kali bakar aja lah gitu ya, nggak pengen 2-3 kali biar nggak lama gitu kan. Jadi ya udah aku pakai loyang bulat ini aja lah. Harusnya ya kalau lagi bakar brownies kayak gini itu tuh untuk kertas
kertas bakingnya itu harus melebihi daripada si loyang. Jadi kalau begitu mateng nanti tinggal diangkat tuh sama kertasnya kan. Tapi karena berhubung ya loyangnya cuman ada loyang bulat dan kertas bakingnya juga segi 4 dan aku potong bulat, jadi ya udah kertas bakingnya tadi aku pakai di bagian dasar si loyangnya aja lah ya, nggak apa-apa. Nanti ini tuh pas begitu mateng ngeluarinnya jadinya dibolak-balik deh tuh nanti untuk si loyang. Sebenarnya kalau bikin brownies tuh ya, apalagi ada topping coklat atasnya ya teman-teman, itu tuh caranya sebenarnya nggak boleh dibolak-balik gitu ya untuk ngeluarin nanti untuk browniesnya dari loyang. Tapi karena keadaannya seperti ini ya udahlah ya, nggak apa-apa. Untuk browniesnya nanti ngeluarinnya itu dibolak-balik aja. Jadi nanti untuk keadaan penampakan brownies untuk topping atasnya tuh agak rusak ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, lagian dimakan sendiri juga kan ya, jadi ya yang penting tuh rasanya ya, nggak apa-apa penampakannya agak sedikit buluk gitu. Nah ini singkat cerita ya teman-teman, untuk browniesnya alhamdulillah udah matang nih ya. Dan ya udah nih langsung aja mau aku keluarin dari loyang, dan caranya seperti ini ya teman-teman untuk ngeluarin dari loyangnya, yang seperti aku bilang mau nggak mau ini tuh dibolak-balik untuk mengeluarkan browniesnya dari loyang. Padahal kalau seandainya pakai kertas baking yang lumayan gede atau juga loyangnya segi 4, nah itu enak tuh, tinggal ditarik aja tuh kertas bakingnya ya kan, dan dia nanti keluar. Tapi karena berhubung loyangnya bulat dan juga kertas bakingnya kecil, jadi ya udah kita bolak-balik gini aja untuk cara ngelepasin maksudnya cara ngeluarin dia dari loyang. Nah ini setelah dibalik terus kembali dibalik lagi ya, yang bagian bawah ke atas lagi. Jadi itu kan bisa dilihat jadinya nempel tuh untuk topping coklatnya tadi, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting rasanya ini tuh alhamdulillah enak banget ya teman-teman. Dan di sini langsung mau aku coba potong aja, mau lihat tuh ya isi dalamnya seperti apa. Ternyata alhamdulillah sesuai sama yang kemauan aku, dalamnya itu agak masih basah-basah gitu ya teman-teman. Jadi kalau digigit tuh manis-manis legit gitu untuk browniesnya. Oke deh, sampai sini dulu ya teman-teman untuk video aku. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.